pernah Engkau berbuat jahat kepada kami. Bahkan kasih setiamu lebih daripada hidup. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kami, siap memberkati kami, menasehati, menegur, menguatkan kami, melawat kami pribadi lepas pribadi di tempatnya. Berbicara Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih tentunya saya tujukan buat Dia yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya pada malam hari ini. Terima kasih juga buat tuan rumah tentunya di tempat ini, gembala, koordinator, serta seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-41, Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57, kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. 1, 2, dan 3. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Satu cerita yang heroik, satu kisah yang spektakuler yang pernah dialami oleh seorang insan, seorang manusia yang di dalamnya menjalani kehidupan biasa seperti saya dan Anda di tempatnya. Kisah heroik itu sampai hari ini masih memberkati kita, dan bahkan khususnya untuk menjawab tantangan pada hari-hari yang sukar masa kini. Sudah bukan merupakan rahasia umum bahwa sedang terjadi satu penderitaan, satu krisis, satu persoalan yang bukan hanya dihadapi oleh rumah tangga, gereja, kota, bangsa, tetapi juga negara. Dan kalau kita melihat dan menyimak dari tontonan di televisi Anda di rumah masing-masing, kita juga bisa melihat bahwa ancaman itu sedang menuju Indonesia. Bahkan ada banyak negara
yang sekarang juga sudah mulai merasakan penderitaan itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah zaman ini akan berakhir? Atau pertanyaannya adalah, apakah kiamat itu sudah dekat? Atau kedatangan Yesus kali yang kedua sudah di ambang pintu? Dari tanda-tanda yang sedang terjadi, rasa-rasanya hari ini kita harus berpikir ulang dan menata kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Alkitab sudah menuliskan sedemikian rupa bahwa itu akan terjadi. Dan bagi orang yang percaya di hadapan saya, di Taningin dan di tempat ini, hanya ada satu jalan keluar dan jawaban bagi kita. Dia adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Dia yang sanggup memberi jalan keluar buat kita. Dia yang sanggup untuk memberikan kita jawaban di dalam menghadapi tantangan akhir zaman yang semakin berat ini. Kita tidak bisa menafikan diri tentang apa yang terjadi. Surat kabar hari ini, kalau Anda baca di Batam, sudah terjadi pemutusan hubungan kerja 200.000 karyawan. 200.000 orang itu bukan sedikit. Itu jumlah yang besar. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ada ancaman yang seperti itu, yang rasanya sedang menghantam dan menuju kita. Tetapi apakah kita akan menjadi rapuh? Kembali itu jawabannya menjadi jawaban kita masing-masing. Iman kita sedang diuji, iman kita sedang diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Kalau Anda melihat kehidupan Yusuf juga diproses. Bahkan pribadi ini adalah pribadi juga yang diamati oleh Tuhan. Kisahnya itu tertulis dari Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai dengan Kejadian pasalnya yang terakhir, yaitu 50. Dan dia mendapatkan kehormatan untuk menutup kitab itu. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil seseorang. Hari ini kejadian Anda dan saya di tempat ini tidak pernah salah. Tuhan memilih saya dan Anda di tempat ini tidak pernah salah. Karena dia tahu kita adalah orang-orang yang istimewa sama dengan Yusuf. Yang dijadikan Tuhan pribadi-pribadi yang ada di garda terdepan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Yang bukan hanya menyelamatkan keluarga, tetapi komunitas, bahkan juga kota, serta bangsa ini. Dimulai dari kita, Yusuf mulai dari satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang biasa saja. Dia memiliki banyak juga saudara. Tetapi dari saudara-saudaranya itu, yang dipilih Tuhan adalah Yusuf. Dan Yusuf menjadi satu pribadi yang diproses Tuhan sedemikian rupa. Dari pasal yang ke-37 sampai dengan yang ke-50, perhatikan. Ada 13 pasal di sana. Mungkin angka itu merupakan angka yang tidak digemari oleh manusia. Tapi percayalah saudara, kalau Tuhan memproses kita, tidak ada kesialan di situ. Yang ada adalah keberkatan dan menjadi kita pribadi yang jauh lebih hebat lagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, inti daripada khotbah saya adalah begini, saudara. Apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga setidak-tidaknya dia menjadi orang nomor 2 di negeri itu. Orang yang dikatakan oleh kebenaran firman, Firaun percaya kepadanya. Bahkan Yusuf yang merubah
haluan dari negeri itu. Bahkan di tangan Yusuf, Mesir pada saat itu diberkati. Di tangan saya dan Anda di tempat ini, saya yakin dan percaya, Jakarta, Surabaya, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Apa yang dimiliki oleh Yusuf? Tahukah saudara, dia dipanggil Tuhan pada usia yang sangat muda, 17 tahun. Dan dia difitnah, dimasukkan ke dalam lubang, akhirnya dijual. Orang Mesir yang membelinya. Entoh juga dipenjara 2 tahun di penjara. Dan dia mengalami masa-masa yang sulit. Menurut saya, belajar dari kebenaran firman Tuhan, penderitaan dan masalah sulit itu biasa. Saya dan Anda di tempat ini harus juga berani menghadapi itu. Sebagai Kristen yang tulen, di dalam kehidupan kita pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Persoalan kecil atau besar, biar Tuhan nanti yang menilai. Tetapi dia menempatkan kita tepat di posisi kita masing-masing. Saya memiliki keluarga di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, saya melayani Tuhan full timer. Anda mungkin adalah seorang karyawan, usahawan, ibu rumah tangga, seorang pelajar, mahasiswa, mahasiswi. It doesn't matter. Semuanya ada di posisi yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu tidak membuat saya dan Anda di tempat ini tidak bisa hidup seperti Yusuf hidup. Dalam panggilan kita masing-masing, kita harus menghormati Tuhan yang sempurna itu. Yang menempatkan kita, yang memanggil, memilih kita untuk dijadikan umatnya. Supaya ada begitu banyak orang nanti akan diselamatkan oleh Tuhan. Melalui kehidupan saya dan Anda di tempat ini. Saya yakin dan percaya krisis yang sedang terjadi, masalah, persoalan yang sedang terjadi. Ini tidak membuat serta-merta Tuhan jadi kehilangan akal. Tetapi justru sebaliknya, kita bisa melihat di dalam krisis, kita bisa mempercayai hidup ini kepada Tuhan kita yang istimewa. Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Percayalah saudara. Anda harus memiliki satu ketegaran di masa sukar. Saya dan Anda di tempat ini harus tetap eksis di masa krisis. Ini tema khotbah saya. Eksis di masa krisis. Tetap berkiprah di tengah-tengah persoalan dan masalah. Nah, hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda. Coba kita lihat ayat yang kedua, ketiga, kelima, ke-21 dan 23. Mempersingkat waktu kita baca saja ayat yang kedua. Mari baca bersama-sama saudara. Satu, dari pasalnya yang ke-39 maksud saya. Pasalnya yang ke-39, ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Anda sepatutnya membacanya seperti saya membaca. Selalu berhasil. Apa saudara? Selalu berhasil. Jadi kalau ada pameo, kalau ada istilah di luar sana katakan hidup ini turun naik, ada untung, ada sial. Ternyata di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Tidak ada sial, yang ada selalu berhasil. Ayo rame-rame, 1, 2, 3. Selalu berhasil. Kapan itu berhenti? Sepanjang tarikan nafasmu. Selalu. Kenapa demikian? Apakah dia manusia yang sempurna? No. Alkitab bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf.
That's the point. Usahakan dalam hidup saya dan Anda di tempat ini, hidup di alam kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Kasih setia, kasih karunia, kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Hiduplah di situ. Jangan hidup keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau Anda keluar, maka ada kegagalan. Ada hantaman di situ. Tapi selama kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu berhasil. Apa saja yang Yusuf kerjakan berhasil. Alkitab katakan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Selalu berhasil, membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Siapa yang buat itu? Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Buat Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu berhasil. Saya tidak mengerti bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang diberikan kasih karunia. Saya tidak bisa piawai menebak siapa-siapa saja yang dipilih Tuhan sedemikian rupa untuk memperoleh dan hidup dalam kasih karunia. Tapi yang saya tahu, ini dari pihak saya bisa melihat sebaliknya orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Dengan mudah kita bisa melihat, biasanya hidupnya ada kerendahan hati. Amin, saudara. Dia tidak hidup konyol. Dia tidak hidup sombong. Dia tidak hidup meninggi-ninggikan dirinya, tidak. Kalau Anda lihat bagaimana Yusuf bercerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Apakah itu yang mengakibatkan sehingga saudara-saudaranya memfitnah dia, bahkan membenci dia. Dari pihak Yusuf, saya tidak melihat dia membesar-besarkan. Dia hanya berkata yang benar. Dia hanya berkata yang jujur. Ini orang yang hidup di alam kasih karunia tuh. Saya punya cerita itu tentang berkata jujur. Saya punya teman, kalau sekarang kita berteman sudah 26 tahun. Satu pertemanan yang cukup lama. Dan saya bangun perusahaan dengan dia selama kurang lebih 9-10 tahun. Sehingga akhirnya Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya yang full time. Dan saya tidak bisa lewatkan kesempatan itu. Nah, sepeninggal saya tentunya dia menjadi pengusaha sendiri. Saya tidak lagi ada di perusahaan itu. Satu hari, saya ada KKR di Manado. Dan teman-teman pengusaha saya beritahu. Saya bilang nanti beberapa waktu ke depan saya akan ke Manado. Dan mereka bilang, itu tuh yang kita mau ikut. Karena banyak dari mereka, paling hanya satu lah yang pernah ke Manado, sedangkan yang lainnya belum pernah. Jadi saya didampingi dengan, kalau tidak salah hampir 20 orang, suami istri. Pergi ke Manado. Nah, sampai di Manado, kita jumpa dengan teman juga, panitia di situ. Ya. Dan saya 3 hari ada di situ. Dua hari kita KKR,
Dan hari ketiga, kalau tidak salah kita pulang. Saya yang mengenalkan salah satu teman saya ini kepada orang di Manado. Dan saya katakan, ini pengusaha. Sebaliknya saya bilang juga sama teman saya, ini pengusaha loh dari Jakarta. Maksud saya sederhana, supaya mereka itu kenal, akrab, dekat, atau mungkin ada sesuatu yang mereka bisa kerjakan. Karena sudah kenal, kan lebih baik teman kenal, terus supaya ya ke depannya lebih lagi. Mungkin bisa membangun apa, atau mengerjakan apa. Kita pulang, dan mereka itu jadi akrab. Tapi waktu saya kembali ke Jakarta, saya dapat mimpi. Dan saya dengar itu suara bilang bahwa teman saya ini tidak boleh bisnis dengan teman saya ini. Waktu saya bangun, saya bilang, gimana ya? Ini mimpi salah kali dari setan. Masa saya yang kenalkan, saya yang KKR, terus mereka sudah akrab. Kok tiba-tiba Tuhan bilang bahwa teman saya ini gak boleh bisnis sama yang ini. Menyampaikannya aja juga saya rasa gak enak. Tapi kekuatan Tuhan itu pasti lebih kuat dari saya. Saya sampaikan melalui telepon. Saya bilang sama dia, bos ada di mana? Dia bilang ada di kantor. Oh oke. Nanti aku mampir. Saya mampir. Terus saya katakan, beberapa hari yang lalu saya mimpi. Terus dia bilang, mimpi apa? Pak Pendeta. Udah jadi hamba Tuhan, kenapa jadi banyak mimpi? Terus saya bilang, mimpinya aneh. Kau masa gak boleh bisnis dengan temanku yang ini? Terus dia bilang, oh gitu ya, gitu ya. Terus dia tanya, kenapa? Saya bilang gak tahu. Hanya dibilang, kau jangan bisnis dengan ini. Terus dia bilang, oh iya lagian buat apa saya harus bisnis sama dia. Apalagi sekarang Tuhan sudah beritahu dalam mimpi melalui hambanya. Enggak ada keuntungan apa-apa. Terus saya bilang, oke, ya enggak, aku cuma sampaikan. Puji Tuhan kalau kau bisa ngerti. Udah. Kita makan, terus waktu berjalan. Kira-kira hampir 1 bulan, di tengah jalan dalam kemacetan, tiba-tiba saya diingatkan itu untuk telepon ini. Terus saya telepon, waktu saya telepon ternyata suaranya tuh tang-tung. Ada suara angin. Terus saya tanya, bos, ada di mana bos? Terus, halo. Mati. Terus saya telepon lagi, bos. Terus tiba-tiba yang ketiga saya bilang begini, bos, ada di Manado ya? Terus dia, nanti gue cerita deh kalau di Jakarta. Saya, waduh, jangan-jangan dia bisnis sama ini. Pulang, dia jumpa dengan saya. Terus dia bilang, iya, ini dia telepon saya. Terus saya pikir ya kenapa tidak. Terus saya bilang, waktu itu kan aku udah mimpi. Iya, siapa tahu itu mimpi bunga tidur. Kita kan juga harus coba. Sesuatu itu kalau belum dicoba mana kita tahu itu salah dan benar. Seringkali kita pakai kata-kata itu. Ya saya sebagai orang yang ketiga, saya pikir ya udahlah. Ya nggak jadi masalah. Tapi buntutnya, yang saya mau katakan pertama buat saudara begini. Salahkah saya menyampaikan mimpi saya kepada teman saya? Saya rasa tidak. Saya tidak sedang berbuat sombong kepada dia. Saya hanya menyatakan apa yang saya dengar. Yang salah adalah ketika ketaatan itu tidak tercapai. Ternyata hari ini akibat bisnis itu, teman saya harus kehilangan 10 miliar.
Itu jumlah yang sangat banyak. Bahkan dia pernah menghampiri orang ini dengan pistol di tangan. Sudah mau ditaruh di mulutnya. Karena kehilangan uang yang begitu banyak. Dan dia datang kepada saya beberapa tahun kemudian. Dan dia bilang, aduh, gue nyesel. Kenapa gue gak ikut apa kata Tuhan? Saya tanya, kenapa? Dia bilang, akibat bisnis dengan dia, hampir kehilangan 10 miliar. Hari ini saya mau berkata buat saudara, kalau kita bisa melihat siapa sesungguhnya orang yang boleh menerima kasih karunia, mungkin jawabannya itu sumir. Saya tidak bisa menebak, Anda pun juga tidak bisa mereka-reka. Tetapi kalau kita melihat jalan kehidupan seseorang, melihat bagaimana dia hidup, maka rasanya kita bisa memberikan jawaban itu. Setidak-tidaknya ada tanda yang spesifik. Tanda yang pertama, dia tidak hidup di dalam kesombongan. Dia hidup di dalam kerendahan hati. Kalau dia mendengarkan kata Tuhan, kalau dia mendengarkan firman Tuhan, kalau dia ditegur dengan Tuhan, maka dia dengan kerendahan hati bisa terima. Saya mau katakan dia adalah orang yang hidup, orang yang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang selalu disertai Tuhan. Kenapa demikian? Salah satunya dia memiliki kerendahan hati. Anda lihat, berapa kali dia direndahkan, berapa kali dia dikucilkan, berapa kali dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Apakah kita bisa melihat dia berontak? Tidak. Saya tidak melihat dia menggerutu. Bahkan dia menjadi berkat. Berkat di mana, saudara? Di keluarganya dia jadi berkat. Di rumah Potifar dia jadi berkat. Di penjara pun dia jadi berkat. Bahkan di hadapan Firaun pun dia jadi berkat. Dengan mudah kita bisa melihat inilah orang yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Man of favor or God's favor. Become, menjadi orang kegemaran Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Favoritnya Tuhan gitu loh. Saya dan Anda di tempat ini bisa lepas dari krisis, bisa berjalan melewati krisis. Sepanjang saya dan Anda di tempat ini menjadi kesenangannya Tuhan. Orang-orang yang menjadi favoritnya Tuhan. Orang-orang yang menjadi kegemarannya Tuhan. Bukan orang-orang yang menganiaya Tuhan. Orang-orang yang boleh hidup di alam kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang memelihara kasih karunia Tuhan itu dengan baik. Saya percaya tentang ajaran sekali selamat tetap selamat. Di Jakarta, ajaran itu juga sedang melanda hyper grace. Anda pernah dengar itu? Menyatakan sekali selamat tetap selamat. Saya percaya itu. Saya imani dan saya aminkan itu. Karena pekerjaan Yesus satu kali dia menyelamatkan saya kekal selama-lamanya. Tapi dengar baik Pak, Bu. Hidup ini tidak boleh sembarangan. Amin. Saya khotbah di hadapan saya ada istri saya. Saya sebagai hamba Tuhan juga harus menjadi kegemaran bagi dia. Saya harus menjadi favoritnya dia. Kalau dia memfavoritkan pendeta lain gitu, rasanya saya, aduh, kalah pamor. Sehari-hari dengan saya, duduk-duduk sama saya, beli cincin sama saya, yang beliin juga saya lagi. Terus favoritnya orang lain, katakanlah begitu, aduh nyesek. Kalau kita nonton acara rohani terus dia ngomong begini, katakan, ini pendeta nih, duh Pak favorit gue, aduh. Saya akan bilang, di mana sih Ma favorit? Enggak tahu, gue seneng aja. Terus dia bilang, enggak tersinggung kan lo? Enggak apa-apa Pan, ngomong gini Pak, enggak apa-apa. Mungkin kalau saya lagi doa saya ngomong,
Kenapa dia begitu? Pasti apa aku yang salah Tuhan? Tapi yang benar begini, dia harus memfavoritkan saya. Itu yang benar. Sampai hari ini dia sudah dengar ribuan khotbah saya. Saya kalau ada dia dulu stres. Saya suka bilang sama istri saya, Ma, ini aku mau khotbah 4 kali. Tolong deh, sekali aja kau hadir di khotbah yang baru. Yang 3, itu recycling mah, khotbah lama lo udah denger. Jadi tolong jangan buat gua stres, lo duduk lagi di depan. Lo dengerin tuh 4-4-nya lagi. Saya takut kau tuh bosen. Dia bilang begini, nah ini yang menyenangkan hati saya. Aku gak pernah bosen dengar khotbahmu, aduh. Kita rasanya mau terbang. Saya bilang yang benar. Biar puluhan kali aku dengar khotbahmu, tapi penyampaiannya dari Tuhan itu beda. Aduh. Kedua anak saya juga begitu. Ya namanya anak muda saudara. Kadang kita nih sudah 50-an, mereka 20-an, suka gak nyambung. Kadang-kadang kata-kata yang ya kan yang lagi ya kata-kata sekarang tuh yang kadang-kadang garing Pak, apa sih digoreng gitu. Aduh Papa garing gitu, itu orang garing. Saya nggak tahu kata-kata itu, baru saya tahu dari anak saya. Lagu-lagunya mereka juga yang udah aduh. Jadi saya juga suka bilang sama istri saya, Ma, anak-anak tuh kalau dengerin khotbahku yang prime aja, yang utama aja. Ya. Tapi pagi-pagi mereka sudah siap-siap terus bilang, aku ikut ya Pak. Saya tanya kemana? Ikut Papa khotbah. Kenapa 5 kali hari ini? Terus dia bilang, aku ikut 3 nih. Saya bilang 1 aja. Ntar 4-4-nya kau pusing lagi. Terus rasa mual-mual lagi. Gitu. Terus dia bilang, enggak. You are my favorite one. Orang tua, apalagi saya gitu hamba Tuhan. Dengar kata itu saudara, kalau nggak ada tembok rubuh saya. Saya bilang yang benar Kak. You are my favorite one. You always telling the truth. Saya sedang bayangkan kalau saya hidup begitu menyenangkan hati Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan. Kira-kira bagaimana dengan hidupku? Pasti dijagai dan dibela Tuhan. Kalau Anda hidup jadi favoritnya Tuhan, jadi kesenangan Tuhan. Saya yakin dan percaya. Rumah kontrakan, motor, mobil, dari roda 4, roda 2, roda 4, roda 8, roda 10. Anda akan diberi oleh Tuhan. Karena apa? Anda jadi kesenangan dia. Setidak-tidaknya ada 5 kalimat yang mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam usaha. Selalu berhasil. Kenapa demikian? Bukan orangnya yang hebat, tetapi pribadi yang di belakang dia, pribadi yang di dalam dia, pribadi yang di depan dia, pribadi yang di sekeliling dia, pribadi yang menguasai hidupnya. Itu yang membuat Yusuf menjadi orang yang sangat berhasil. Jadilah pribadi yang tidak menyalahkan kiri dan kanan saudara. Tapi sekarang jadilah pribadi yang harus meningkatkan kehidupan rohani saya dan Anda di tempat ini. Meningkatkan kehidupan doa kita, meningkatkan kehidupan puasa kita, meningkatkan kehidupan penyembahan kita, meningkatkan pujian kita, meningkatkan doa kita, pribadi keintiman kita dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kemanapun Anda pergi, ada Dia. Dan tidak akan pernah orang yang seperti ini, yang disertai Tuhan, adalah pribadi yang gagal. Tidak akan pernah. Alkitab mencatat, sepanjang sejarah penulisan Alkitab, orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Yang kedua, selain God's favor, Yusuf memiliki ini, saudara.
Mari kita baca di dalam pasalnya yang ke-41. Ayatnya yang ke-39. Mari baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kok bisa ya? Bisa. Kita harus menjadi kesenangan Tuhan. Yang kedua, kita juga harus menjadi kesenangan para pemimpin kita. Kita harus menjadi kesenangan bagi manajer kita. Kita harus menjadi kesenangan bagi director kita. Kita harus menjadi kesenangan bagi orang tua kita, imam kita, gereja kita. Kita harus menjadi kesenangan bagi orang-orang yang di atas kita. Kalau Anda perhatikan kehidupan Yusuf, banyak orang-orang yang menyukai dia. Bukan yang selevel dengan dia. Potifar. Coba kita lihat pasal yang ke-39. Ayat yang keempat. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perlu, saudara, orang-orang yang di atas kita itu banyak. Orang-orang yang berpengaruh itu banyak. Kalau Anda karyawan, setidak-tidaknya kepala sub, kepala bagian, kepala seksi harus tidak bisa tidak mengasihi engkau. Harus memfavoritkan Anda. Anda harus menjadi kesenangan bagi dia. Kalau kita adalah anak, maka Anda harus menjadi anak yang difavoritkan orang tua. Ada penghormatan di situ. Ada penundukan diri di situ. Meskipun kelihatannya bahwa suruhan itu terasa janggal, tapi kita harus ada submission di situ. Harus ada penundukan di situ. Jangan menjadi orang-orang yang memberontak. Bahkan kepala juru minum, kepala juru roti suka sama Yusuf. Menceritakan tentang mimpinya. Tadi saya bilang, kenapa sampai 26 tahun persahabatan saya dengan bukan hanya satu bos itu, tapi dengan dua yang lain. Jawabannya sederhana gitu. Belajar untuk hidup setia. Dulu kantor dibuka jam 8, saya jam 7 sudah datang. Mungkin bagi saudara yang dengar pernah kisah ini. Sudah nyapu di kantor itu. Orang-orang bilang sok rajin, enggak juga sih. Saya hanya berusaha datang dari rumah itu sedikit pagi supaya tidak terlambat. Karena dulu saya miskin, saudara, saya susah. Jadi saya harus 3 kali ganti angkot. Karena saya tahu bahwa perjalanannya itu jauh. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Sementara kantor saya itu di Jakarta Barat. Jauh di Kebun Jeruk. Jadi dari Cempaka Putih, Johar Baru saya harus keluar dulu. Terus dari sana saya harus ambil satu kendaraan sampai ke Grogol, dari Grogol lagi masuk. Naik angkot lagi. Itu perjalanan yang jauh 3 kali.
Dulu rasanya belum kenal kata ojek atau gojek gitu. Tapi saya sampai di sana jam 7. Karena saya bangun setengah 5. Jam setengah 6 saya sudah jalan. Nah, sampai di sana jam 7, apa yang saya lakukan? Banyak. Saya buka itu kunci, saya pel. Itu kan bukan pekerjaan yang sulit, karena saya pikir itu juga kantor saya. Saya beres-bereskan, saya kebut-kebut gitu. Terus tanah-tanah yang menonjol saya ratain dengan kaki. Saya buka sepatu, buka dasi, kan gak ada salah. Tapi dengarkan baik, pekerjaan yang saya lakukan itu ternyata dilihat oleh orang tua dari bos saya. Ternyata ini kantor saya, 100 meter dari situ tinggallah mereka berdua. Jadi tiap pagi kalau mereka mau jalan, mereka selalu lihat saya lagi sapu. Akhirnya mereka tidak jalan, mereka bersembunyi dekat pohon terus nonton saya nyapu. Nonton saya ngepel. Mana saya tahu bahwa ada orang di situ. Mana saya tahu bahwa orang tuanya itu memiliki satu kebiasaan untuk pagi-pagi keluar. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu itu semua. Amin, saudara. Yang saya lakukan adalah hanya ingin menyenangkan. Hanya ingin bekerja sebaik-baiknya. Saya tahu pendidikan saya nggak terlalu tinggi pada saat itu. Saya tahu bahwa pekerjaan itu membutuhkan satu otak pikiran yang lebih hebat dari sekedar saya. Saya tahu diri. Saudara tahu, kira-kira hampir 2 minggu, waktu saya sedang mengerjakan kebiasaan itu, datanglah mereka. Bawa apa? Rantangan. Mereka itu Chinese totok. Begitu lihat saya, aja ha. Yohan pakai kata kah di belakang. Yohan kah? Kah? Yohan kah? Siapa nama Yohan kah? Saya jawab, iya. Yang cari siapakah? Oh ya. Makan kah? Terus mereka buka itu semua, ternyata banyak babi. Saya nggak suka babi. Jadi saya bilang, ini apa tante? Babi kah? Oh, babi siapakah? Ini apakah? Terus dia bilang, ini babi. Makan. Saya bilang enggak. Terus omnya bilang, enggak makan. Enggak. Makan sama bos. Makan sama pemilik orang tuanya gitu. Wah. Terus saya bilang, tante, om saya di luar aja. Enggak usah, di sini aja, di sini. Mau teh, mau kopi, nanti tante bikin. Dibikinin tiap hari. Jadi akhirnya saya tahu. Tiap pagi kalau saya kerjakan itu, pasti dia mampir setengah jam kemudian. Ini nasi goreng. Sudah tidak ada babi kah? Sudah tidak ada babi. Saya bilang, ada apa di situ? Di sini ada yang lain-lain. Makan. Sampai sore makanan itu ada kacang hijau datang, kue-kue datang. Hanya cuma apa? Dorong-dorong itu. Lap. Hanya ingin menyenangkan Tuhan, hanya ingin menyenangkan hati bos, dan akhirnya dimenangkan. 1 bulan kemudian bosnya datang, ditemani oleh orang tuanya. Dari tempat yang entah berantah. Bos saya panggil saya terus bilang, sini Han, masuk ke kamar saya. Saya bilang, iya bos, pulang di mana nanti? Saya bilang, jauh bos, di Jakarta Pusat. Ya nanti saya yang antar. Jangan bos. Enggak, dia bilang saya antar. Jangan bos, jauh bos, mobil aja gak masuk bos. Enggak, orang tua saya yang suruh. Amin bos. Amin. Bahkan tiap hari tuh tanya istri saya, pasti dia telepon. Han, udah datang belum? Belum bos. Nanti lagi dalam perjalanan. Kau tunggu aja di satu jalan, nanti saya yang jemput. Biar sopir yang jemput. Akhirnya dia jemput, sopir jemput. Sampai saya keluar, dia tetap jemput. Bos saya yang ini juga sama. Sampai hari ini 26 tahun Bang. Kalau saya mau makan apa-apa, pasti dia bayar. Tiap kali mau makan saya bilang, bos ini hari saya bayar. Enggak boleh kau bayar. Karena seumur hidupmu kau sudah berbakti untuk saya. Saya bilang, thank you bos. Saya juga cuma bercanda bos.
Ayo, hari-hari ini. Kita boleh saja pegawai biasa Pak, Bu. Kita boleh orang yang sederhana. Tetapi kita juga bisa senangkan hati yang di atas. Entah itu pengurus, entah itu orang-orang yang di atas kita, pemimpin. Jadi yang kedua, King's favor. Saya dan Anda di sini harus juga bisa menyenangkan banyak orang. Harus bisa menyenangkan juga orang-orang yang mengundang kita. Orang-orang yang ada di atas kita. Siapa tahu berkatnya juga dari situ, saudara. Amin, saudara. Siapa tahu pengangkatannya juga dari situ. Dan yang terakhir, saya tutup. Mari Anda lihat ayatnya yang ke-6, bagian B dari pasal yang ke-39. Ayo, 1, 2, dan 3. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 6 bagian B dimulai dari kata adapun. Sekali lagi dengan suara keras. 1, 2, dan 3. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Alkitab tidak bilang adapun Yusuf itu elok parasnya serta manis sikapnya. Tapi Alkitab mendahului dengan kalimat adapun Yusuf itu manis sikapnya. Jadi ternyata penampilan itu jadi urusan yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 1 adalah manis sikap kita. Ayo, hari ini kita harus menjadi juga man's favor. Orang-orang yang disukai di sekeliling kita. Kalau kita masuk ke rumah orang, harus ada tegur sapa, shalom, sepada. Kalau jumpa dengan orang, Pak, Bu, ayo kita mulai dengan senyum. Pak, Bu, Tante, Om, shalom. Kalau dia bukan orang seiman ya, apa kabar Pak, Bu, Pak Haji, apa kabar, Bu Haji, Pak Kiai. Di rumah saya tuh yang lama banyak orang-orang yang non-Kristen. Tapi kita belajar dengan muka yang manis. Kalau kelakuan kita manis, ya, maka Anda juga bisa merebut pangsa berkat itu. Tapi kalau dengar firman aja udah gak manis. Anda dibenci pengkhotbah. Di Jakarta ada seorang ibu gemuk, selalu duduk nomor 2 dari depan. Saya kalau lihat dia, aduh, saya bilang Tuhan saya gak sanggup khotbah. Dia duduk di depan kayak pohon Natal. Terus gak lama, cuma menit ke-5 udah. Kalau saya bilang demikian firman Tuhan, langsung bangun. Gak ngerti apa-apa. Kalau di luar mau salaman sama saya. Ini maaf nih, maaf. Ini kisah nyata sih. Jadi perlu saya jelaskan. Orang-orang dia garuk dulu. Saya lihat. Aduh. Terus begitu saya turun dari panggung, karena panggungnya dekat. Terus, Pak Shalom Pak. Aduh. Tadi saya mau kasih tisu, nih dilap dulu dong Bu. Gitu. Jadi bukan favorit. Kalau saya diundang di gereja manapun, saya juga harus memiliki sikap yang manis. Saya pernah diundang di satu gereja 3 jam, nggak datang-datang penjemputnya.
Telepon lagi, mana orangnya? Katanya dalam perjalanan, macet. Sejam lagi, dia belum datang. Sedikit lagi. Jam kedua, di mana? Dia jemput anak sekolah dulu, Pak. Jam ketiga, aduh Pak, katanya bannya pecah. Begitu dia sampai, Pak Pendeta, ini layak untuk, menurut saya, ya saya nggak cerita pendeta lain, tapi mungkin saja bisa mengobarkan rasa tidak suka. Tapi sebagai hamba Tuhan ya haruslah. Dari jauh, Pak Pendeta saya lihat udah berkeringat sudah. Ininya tangannya bekas hitam, pasti bekas ban. Terus anaknya ada tenteng-tenteng. Pak Pendeta. Aduh Tuhan. Lihat begini rasanya kita mau isep darahnya tuh. Pak Johan, maaf ya Pak Johan ya. Pak. Ya, mau nggak mau harus. Oh iya, nggak apa-apa. Udah berapa lama Pak nunggu Pak? Ya gitulah. Lama ya Pak? Ya cukup lama lah. Capek ya Pak? Sangat capek. Pak kita makan dulu ya Pak. Amin. Saya nggak langsung bilang begini. Rumah di itu aja deh. Langsung aja kita ke hotel. Pak makan dulu ya Pak. Oke, dia seorang tua sudah. Jadi makannya juga sedikit, sedangkan saya lapar berat. Dia cuma pesen satu aja makanan. Pak kita berdua ya Pak, iya. Kau aja yang ngabisin deh dalam hati saya. Tapi untuk menghormati ya ikutlah. Pak ya Pak, kalau mau nambah Pak ya nggak usah lah. Karena kau udah pesen satu. Pak masih mau nambah? Di hadapanmu enggak. Nanti di luarmu aku akan habisi semua. Terus Pak, kita ke rumah saya. Aduh, saya bilang enggak. Jadi saya nginep di rumah saya. Aduh Tuhan, penderitaan lagi Tuhan. Bagaimana Pak? Oke Pak. Amin. Aduh, dalam hati saya, aduh. Saya sampai di rumahnya, saya telepon istri saya. Aduh gue tahu nggak nginep di mana? Di mana Pak? Hotel mana? Pinggir jalan. Di rumah dia Dekat mana Pak? Di balik gunung. Di balik gunung. Tinggal di situ. Mana malamnya tuh. Saya jam 1 bilang, ini banyak kuasa kegelapan. Istri saya bilang, tengking Pak, ini gue ada tengking. Tapi ini setannya gede banget. Dia saya gak bisa tidur. Sampai 4:30 saya tengking, dalam namanya kuasa gelap, rojak iblis sakitnya. Kau boleh ada di luar, kau tidak boleh ada di dalam. Dalam namanya Yesus, dalam namanya Yesus. Terus saya bilang, Tuhan seumur hidup saya tidak melihat setan. Tidak pernah saya mau melihat setan. Dan saya tidak mau melihat dia. Jangan sekalipun dia boleh tampil di depanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada tiba-tiba saya punya pintu, krok gitu. Saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya nggak usah sebut daerahnya di mana. Dalam nama Yesus. Ya namanya orang 4:30 makan juga seperti makan sedikit gitu ya, tidur juga. Gitu saya bangun keras, dan saya lihat ternyata sapi ada di bawah rumah itu, banyak sapinya. Saya bilang, oh Tuhan Yesus. Terus dia bilang, Pak nyenyak ya? Amin, amin aja lah kita, ya. Buat apa kita ngotot-ngotot, manis aja sikap kita. Pak enak Pak tidur, amin. Nyenyak ya? Oh sangat. Tidaknya dikit, sangat tidak nyenyak. Tidaknya buat kita aja, sangat tidak nyenyak Pak. Amin ya Pak, enggak terganggu ya Pak dengan sapi-sapi. Tidak, sangat terganggu. Sampai hari ini mau undang terus. Saya bilang nanti ya, di kesempatan mendatang ya. Gitu. Ayo, kalau kita bisa menyenangkan banyak orang, saya yakin siapa tahu berkatnya juga dari sana. Kalau Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang,
Saya yakin dan percaya juga, Anda juga bisa akan tegar di masa-masa yang sukar. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita doa. 3 perkara kami terima pada hari ini dari 5 perkara yang kami tahu disediakan Tuhan bagi kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Kesenangannya Tuhan. Pribadi yang selalu hidup di alam kasih karunia Tuhan, yang begitu besar tanpa batas. Meskipun banyak tantangan, tapi kasih karunia-Mu lebih besar daripada tantangan itu. Ajar kami untuk merendahkan hati kami, untuk selalu hidup di bawah kuasa-Mu. Yang kedua, ajar kami untuk hidup menjadi kesenangan bagi pimpinan kami, bagi orang tua kami, bagi orang-orang yang di atas kami. Supaya kami bisa juga menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami. Dan yang ketiga, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang bisa hidup, berteman, dan menyenangkan juga banyak orang. Kami harus memiliki sikap yang manis, bukan sikap yang pahit, bukan sikap yang tawar, tetapi selalu orang lain bisa berbahagia ketika berdekatan dengan kami. Ada keramahan di situ, ada senyum di situ, ada sukacita di situ. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai, Tuhan belum selesai. Materaikan dan jabarkan lebih hebat lagi kebenaran sabda-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian mereka, kesehatan mereka, studi, pendidikan mereka, jodoh mereka, pergaulan mereka, gereja, pelayanan mereka Engkau berkati. Di mana saja mereka berada, diberkati bahkan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Jangan pernah lelah untuk mengikut Yesus.
melayani Tuhan.